Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Sungguh sangat senang sekali saya masih boleh memberitakan firman Tuhan kepada kita. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan, semakin menguatkan. Saya tahu memang tidak banyak yang boleh mendengarkan ini. Saya berharap kita berdoa dan kita boleh membagikan, men-share ini dan juga mensubscribe ya, supaya nanti apalagi kalau kita bunyikan notifikasinya, supaya ketika saya mengupload, kadang-kadang begitu susahnya kepada saya untuk membagikan ini kepada banyak grup karena kadang-kadang dibatasi. Tolong kita semuanya boleh bekerja sama. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini yaitu yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, sering sekali, acap kali ketika situasi sesuatu terjadi kepada kita, hal yang tidak mengenakan, hal yang menyakitkan, hal yang menyedihkan, yang membuat kita susah, terbeban, tertekan, kita sering kecewa, kita buru-buru marah, kesal, baik itu kepada orang-orang di sekitar kita maupun juga kepada Tuhan. Kalau hidup kita mengalami pergumulan, persoalan, masalah, dan tekanan, maka kita sering kecewa, baik kepada manusia maupun kepada Allah. Saudara-saudara, saya mau katakan melalui firman Tuhan ini, mau ingatkan bahwa jangan marah, jangan kecewa, jangan kesal. Hidup kita ini memang adalah bagian-bagian kepingan-kepingan daripada puzzle, gambaran yang terpecah-pecah yang nanti akan disatukan menjadi gambaran yang utuh dalam kehidupan kita. Hidup kita ini seperti puzzle, maka kita harus menyusun gambaran kepingan-kepingan gambar itu sehingga menjadi kepingan yang utuh. Jangan lihat hari ini, jangan lihat hari kemarin, tapi lihatlah waktu masa depan kita. Saudara-saudara, Tuhan izinkan terjadi, sering sekali Tuhan izinkan terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Kita dihina, kita difitnah, kita dibully, kita diadukan kepada orang lain atau diperkarakan kepada hukum. Dan begitu juga ya, kadang-kadang kita diizinkan Tuhan mengalami kesedihan. Orang tua yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan, padahal kita sangat menyayangi dia, sangat mengasihi dia, dan dia menjadi penopang dalam hidup kita. Saudara-saudara, itu semuanya diizinkan Tuhan terjadi supaya kita semakin berhikmat, supaya kita semakin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Itu. Dan kita semakin mengerti bahwa segala sesuatu itu atas kuasa dan kendali Tuhan. Kalau Tuhan izinkan situasi yang sulit terjadi kepada kita, juga Tuhan sedang membentuk kita untuk apa? Supaya kita semakin matang, semakin mapan dalam menghadapi situasi yang sulit. Dan karena kesulitan demi kesulitan yang terjadi, maka kita semakin hari semakin apa? Berhikmat untuk menghadapi masalah demi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, nggak usah kecewa, nggak usah marah, nggak usah kesal, apalagi tawar hati, saudara-saudara. Oleh karena itu, makanya firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi segala sesuatu mendatangkan kebaikan, segala sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan and we know that all things work together for good to them that love God.
All things work together. Segala sesuatu bekerja secara bersama-sama, work together. Apa maksudnya saudara-saudara? Penderitaan, pergumulan, masalah, semuanya yang tidak enak itu sedang bekerja saudara-saudara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau segala sesuatu itu sedang bekerja mendatangkan kebaikan, kenapa kita harus kecewa? Ketika situasi yang sulit, situasi yang tidak mengenakan, bahkan situasi yang memalukan, itu terjadi kepada kita untuk mendatangkan kebaikan, kenapa kita harus kecewa? Kenapa kita harus marah kepada orang atau juga marah kepada Tuhan? Kita menjadi patah hati, menjadi hilang semangat. Justru itu menjadi pacuan semangat kepada kita. Kegagalan, pergumulan. Ingat saudara-saudara, keberhasilan orang itu banyak sekali dipicu karena apa? Karena kegagalan. Banyak sekali orang yang berhasil dipicu karena apa? Karena bulian, karena fitnahan. Dan ingat saudara-saudara, orang yang membuli kita itu adalah orang yang mempertemukan kita kepada potensi, kepada kemampuan kita, kepada talenta kita. Justru itu dipakai Tuhan supaya kita semakin gigih menemukan apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi talenta kita, kualitas kita. Sehingga ketika kita semakin dibully, kita semakin keluar dari situasi yang sulit itu. Kita semakin mencari, menemukan apa yang menjadi potensi, menjadi kekuatan, menjadi kualitas kita, ya kan? Sehingga kita betul-betul bekerja dengan segiat-giatnya, sehingga kita kemudian berhasil. Dan ingat, orang-orang yang membuli kita itu adalah orang yang sedang cemburu sebenarnya dengan apa? Dengan kemampuan kita, dengan keberadaan kita. Oleh karena itu kita gak perlu marah, gak perlu kecewa, gak boleh kesal. Apalagi sampai berlaku tidak baik kepada orang-orang yang selalu memberikan situasi yang sulit kepada kita. Tetapi justru kita berdoa, sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus ini di kitab Roma ini, ya kan? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. That all things work together for good. Saudara-saudara, all things, not some things. Some things make us nothing, but all things make us some things. Saudara-saudara, ketika kita mau hanya menerima sebagian saja, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Kita tidak akan menerima apa-apa. Oleh karena itu kita harus terima semuanya. Sama seperti yang saya katakan tadi, itu adalah bagian puzzle. Gambaran kepingan-kepingan yang harus disusun nanti kemudian menjadi gambaran yang utuh. Di mana di situ ada keberhasilan, di mana di situ ada sukacita, di mana di situ ada kebahagiaan, di mana di situ semuanya orang-orang akan merasa mendukung kita. Kita menemukan sukacita kita, apalagi kita menemukan sorga kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari tetap semangat ketika kita mengalami banyak pergumulan pun. Itu adalah bagian yang harus kita terjadi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami supaya kami jangan mudah kesal, jangan mudah marah, kecewa ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kami. Apalagi pergumulan, kekesalan, kekecewaan, pertekanan hidup. Biarlah itu semuanya menjadi bagian yang utuh yang menjadikan kami mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah Tuhan semuanya itu semakin menyemangati kami, menemukan potensi, menemukan kualitas kami, menemukan talenta kami, supaya kami menjadi orang yang berhasil. Terlebih semakin kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah semangat dalam situasi apapun, sebab semuanya sedang mendatangkan kebaikan, bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.